Ya, sesuai janji saya, kita akan membahas mengenai turunan. Kita akan belajar pengantar turunan. Sebenarnya turunan itu sederhana. Kenapa bisa dikatakan sederhana? Kita akan mulai selangkah demi selangkah. Teman-teman tahu gradien? Gradien tahu. Ya, apa itu? Coba Fatir. X dan Y. Gradien itu yang sumbu gradien terus. Tapi kalau dijelasin tuh kemiringan nih. Ya, betul, betul. Jadi gradien itu kemiringan. Tingkat miringnya suatu fungsi. Ada yang tahu rumus gradien? Acal tahu rumus gradien? Enggak. Yang itu yang X1 X2. Ya, betul, betul, betul. Oh, iya ya. Kalau Jadi kita bahas dulu mengenai gradien. Gradien itu apa? Gradien adalah tingkat kemiringan suatu fungsi. Misalnya saya di sini punya ada sumbu X dan ada sumbu Y. Misalnya ini ada sebuah grafik fungsi linear, dia lurus, maka untuk kita mencari gradiennya, biasanya kan kita mengambil dua titik. Misalnya ada titik X2, ini X2 kan, biasanya, terus kita ini beri nama X1. Terus yang satunya juga sama, kita beri nama Y2, dikurangi, bukan dikurangi, ya nanti rumusnya dikurangi, cuma ini kita penamaan. Biasanya kan kita memilih dua titik ya, dua titiknya itu di sini dan di sini. Sehingga gradiennya adalah, gradien kan dia disimbolkan dengan M. Maka gradiennya adalah Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. Atau delta Y per delta X. Kalau teman-teman perhatikan juga, ini sebenarnya adalah nilai dari theta, dari sudut ini. Jadi tangen atau gradien itu sebenarnya juga merupakan tangen dari sudut ini. Kalau kita sudah tahu gradiennya, berarti persamaan umum garisnya apa berarti? Persamaan umum garis ini. Ada yang tahu? Gimana Ahmad? Masih ingat nggak persamaan umum garis lurus, garis linear? Yang mana? Kurang lupa. Oh ya, jadi kan kita sudah tahu gradiennya. Juga kita tahu bahwa fungsinya itu dia berupa garis lurus. Ini kan dia berupa garis lurus. Maka berarti fungsinya itu, ada yang tahu itu rumusnya? Fatir mungkin? apa? Bentuk bentuk umum dari persamaan garisnya. Untuk umum dari persamaan garisnya rumus. Iya, dia sama dengan, Lupa. oh iya, tidak apa-apa, tenang. Jadi teman-teman pasti familiar nih. Y sama dengan gradien dikali X ditambah C. C itu dia konstanta, dia bisa bilangan terserah, bisa dia nilainya 0, bisa 1, 2, atau mungkin dan sebagainya. Jadi kalau garis lurus pasti bentuk umumnya adalah Y sama dengan gradien dikali X ditambah konstanta. Iya enggak? Ingat enggak? Ada sedikit memori-memori masa lalu mungkin? Pernah Iya, belajar? MX sama D. Ya, Ingat. betul. Nah itu.
Baik, jadi ini adalah pengantar kita dalam memahami apa itu turunan atau bahasa Inggrisnya derivatif atau diferensial. Selanjutnya, ini kan sumbunya adalah X dan sumbu X-nya adalah X dan sumbu Y-nya adalah Y. Sumbu horizontalnya X, vertikalnya adalah Y, seperti itu. Misalnya, kita menyelesaikan sebuah permasalahan mengenai gerak lurus beraturan. Berarti kita rubah, jadi sumbu X-nya kita rubah menjadi T, dan sumbu Y-nya kita rubah menjadi S. S itu apa, teman-teman? Masih ingat? Oke, S itu adalah jarak tempuh. Jadi jarak yang ditempuh oleh benda, nanti tergantung benda yang kita tinjau itu apa. Berarti kalau kita ingin mencari gradien dari fungsi ini, berarti kan sama saja dengan yang tadi, yang ini. Gradien sama dengan delta Y per delta X. Kalau Y-nya kita rubah menjadi S, dan X-nya kita rubah menjadi T, berarti nanti bentuknya jadi seperti ini kan. Jadi misalnya kita beri nama ini adalah S2. S2. Terus ini adalah S1. Kebalik. Harusnya ini yang T2, T1 ya. Ini ada T2 dan ini adalah T1. Ya enggak? Kalau berarti ini adalah S2 dan ini adalah S1. Berarti kemiringan dari fungsi ini, fungsi jarak terhadap waktu, didefinisikan sebagai S2 dikurangi S1 dibagi T2 dikurangi dengan T1. Delta S dibagi dengan delta T. Berarti ini rumus apa, teman-teman? Sangat familiar sekali, yaitu rumus kecepatan. Apa yang teman-teman bisa simpulkan dari ini? Saya minta pendapatnya satu-satu. Silahkan, Fatir. Ini persamaan yang tadi kan, kalau yang tadi kan X2 min X atau Y X2 min X1 sama dengan per Y2 min Y2 min Y1. Itu kan sama dengan delta X sama delta Y sama delta T. Ya. Delta X ya. Terus berarti kan kalau yang tadi T itu, nah yang ini juga sama, cuma bedanya di sini kalau ini untuk kecepatan aja gitu. Ya, betul. Oke, terima kasih Fatir. Selanjutnya Ahmad, silahkan Ahmad. Apa yang bisa Ahmad dapat dari ini? Sama kayak yang tadi sih. Apa itu? Mirip sama rumus gradien. Oke, terima kasih. Kalau Atsal. Oh, jangan-jangan sama juga ini. Iya, sama. Waduh. Oke, coba diterangkan dengan bahasa yang lain. Berarti, Siapa, Kak? Saya? Gimana? Enggak jadi. Oke. Ya, betul. Sama persis dengan yang tadi. Cuma S-nya, tadi kan Y. Sekarang kita ganti S, X-nya kita ganti jadi T. Tapi ada yang kurang disebutkan. Berarti kalau kita membuat grafik jarak terhadap waktu, S terhadap T, maka gradiennya sama dengan kecepatan. Ya enggak? Ya enggak? Kita berhenti di sini dulu. Ya enggak? Iya, Kak. Iya. Nah, itu adalah salah satu kunci
dari memahami itu. Dari memahami turunan. Jadi kita ulang lagi ya, biar teman-teman sangat merasuk sekali. Jadi kita punya rumus awal, gradien sama dengan delta Y per delta X. Itu kalau di sumbu Y dan X. Kalau sumbunya adalah S dan T, maka gradiennya sama dengan delta S per delta T. Sedangkan kita tahu bahwa di dinamika gerak lurus, di kinematika gerak lurus, di gerak lurus beraturan, V, kecepatan itu sama dengan perubahan posisi delta S dibagi dengan perubahan waktu. Maka bisa kita simpulkan bahwa gradien di grafik kita ini sama dengan kecepatan. Jadi kalau saya ingin mencari kecepatan benda yang sedang kita buat grafiknya, kita mencari apa teman-teman? Apa tadi Kak? Gradien. Ya, betul. Mencari gradien. Ya, betul, mencari gradien. Karena kan kita tahu bahwa kemiringan dari fungsi kita ini itu sama dengan kecepatannya kan. Jadi kalau saya ingin mencari kecepatan benda yang jaraknya ini, posisinya ini kita buat grafik, kan kita tinggal mencari kemiringannya. Kalau kita mencari kemiringannya, kita otomatis mencari kecepatannya. Maka ini kan dia rumusnya jadi seperti ini. Kalau tadi Y sama dengan, tadi kan Y sama dengan MX plus C. Karena Y-nya kita rubah menjadi S, dan M-nya itu sama dengan V, maka S sama dengan V dikali T ditambah konstanta. Ini kan rumus dari gerak lurus beraturan. Jadi pada gerak lurus beraturan ya, ini gerak lurus beraturan, bukan berubah beraturan. Posisi sekarang atau jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan dikali waktu ditambah dengan konstanta. Sampai sini paham atau enggak? Sejauh ini masih sama. Paham, Oke, paham ya. Jadi bentuk grafiknya sama juga. Kalau sudah paham, maka kita bisa mengerjakan ini kan. Ada mobil, dia mula-mula diam, lalu bergerak selama 10 detik. Pada akhir detik ke-10, mobil menempuh jarak 100 meter. Jika mula-mula mobil berada di posisi 0 meter, berapa kecepatan mobil? Gimana? Udah langsung ketemu jawabannya? 10 kan? Ya, betul. Sederhana kan ya? 10. Ya enggak? 10. Kenapa nih Bang? Ini angkanya lumayan gampang. Ya, memang saya ya, saya buat biar gampang gitu kan. Maksudnya ya, intinya seperti itu kan ya. Tapi kalau kita mengerjakan secara biasa, ya sebenarnya kita pasti bisa dengan melihat soalnya aja dapat 10 gitu. Kalau kita tinjau pelan-pelan, ya kita pasti kalau secara alur ya, kita pasti lihat T mula-mulanya berapa, waktu mula-mulanya dia berapa. Kita dapat 0 detik dari posisi mula-mula ya, 0 detik. Terus T akhirnya berapa? Waktu di mana dia berhenti itu pada detik keberapa? Yaitu pada detik ke-10. Yang ketiga ada posisi mula-mulanya dia itu di mana? Posisi mula-mulanya di sini dia diberi 0 meter. Dan posisi akhirnya itu dia di mana? Posisi akhirnya yaitu pada 100 meter. Terus ditanyakan kecepatannya berapa? Kan
pasti kita langsung ya set gitu ya. Delta S per delta T. Delta S sama dengan 100 dikurangi 0 dibagi 10 dikurangi 0. Kan kita langsung dapat 10 kan, 10 meter per detik. Seperti ini. S2-nya itu 100, S1-nya adalah 0, T2-nya adalah 10, dan T1-nya adalah 0. Maka kita dapat 10 meter per detik. Ini sama saja ketika kita mengerjakan sebuah grafik. Ini sama saja kita mencari kemiringan sebuah grafik. Jadi apa yang telah kita lakukan tadi, misalnya itu dia dibuat grafik di mana ada dua titik, yaitu titik 1 dan titik 2. Ini kita namakan titik 1, ini kita namakan titik 2. Berarti di sini X, Y. Berarti T1, bukan T2 ya. T2, S2. Dan yang di sini itu dia T1, S ya. S2. S2. Bukan salah. S1. Ngelindu. Waduh, gapus semuanya. Ya nggak apa-apa. Tapi intinya tadi seperti itu. Intinya kita punya dua titik. Dan antara dua titik itu kita langsung tahu berapa gradiennya. Jadi yang kita lakukan, saya ulangi lagi, yang kita lakukan tadi sama saja dengan mencari gradien dari atau kemiringan dari grafik ini. Gimana? Sampai sini paham? Paham. Oke, paham. Siap. Berarti kalau paham, kita harus bisa mengerjakan soal yang selanjutnya. Baik, sebuah mobil mula-mula diam juga, lalu bergerak dengan persamaan. Jadi tadi kan S-nya itu dia berupa konstanta, tapi sekarang berupa fungsi. Siapa tahu teman-teman sudah dapat di sekolah, kan bisa di-share di sini. Dia bergerak dengan persamaan, posisinya itu dia bergantung dengan T. Jadi jaraknya sama dengan T kuadrat. Jika mula-mula mobil berada di posisi 0 meter, berapa kecepatan mobil saat detik kelima? Gimana? Silakan. Saya beri waktu dulu. Saya beri waktu semenit. Nah, jangan kelamaan, 30 detik. Jadi posisinya itu dia berupa fungsi waktu. Dan saya ingin kecepatan pada detik kelima itu berapa? Saya mau tahunya itu. 10 nggak? 10, oke. Terima kasih Ahmad. Yang lain? Sebentar. Sebenarnya Ahmad tadi betul tadi. Nggak tahu dia. Caranya nanti kita gimana? Oke. Fatir, gimana jawabannya? Ini dikali 2 atau? Oh, salah. Sebentar. Halo Malhedi. Halo. Malhedi Pratama. Apa kabar? Oke, ini ada kendala. Gimana Fatir tadi jawabannya? Masih ingetin konsep yang dari sekolah. Oke, baik. Terus Ahmad tadi saya penasaran. Itu Ahmad jawabnya gimana tadi? Betul loh itu tadi. Beneran. Itu Ahmad dapat jawaban itu kira-kira dari mana? T itu kan akar 2 tadinya. Dikali 5 kali 2, 10. Lah, 5 dikuadratkan kan 25. Makanya. Nggak tahu. Oke. Ya, kita coba saja dengan cara lama kita. Kan kita punya S sama dengan T kuadrat. 1,5 kita mau kecepatannya itu berapa? Ya, kita lihat. Kita gunakan cara yang sama. S2. S2 adalah S di mana dia berhenti, posisi di mana dia berhenti kan.
Berhentinya di 5. Kan TS-nya adalah T kuadrat. Kalau 5 dikuadratkan sama dengan 25. Iya enggak? Iya. Oh iya. Terus berarti 0 dikuadratkan sama dengan 0. Terus T2-nya ini bukan 10 tapi 5. 5. 25 dikurangi 0. 5 dikurangi 0. Berarti kita dapat 5. 5 meter per second. Gimana? Betul nggak ini? Terus nanti di sininya ada. Gimana? Setuju nggak dengan ini? Mana teman-teman? Setuju? Ini fungsi yang tadi 25 itu berarti dapat dari 5 pangkat 5 kali 5. Ya, betul. Berarti ini. T2-nya kan kita mintanya, soalnya mintanya itu dia pada detik kelima. Mula-mulanya 0. 5 dikurangi 0, 5. 25, 5 dikuadratkan kan tadi 25. 25 dikurangi 0, 5. 25. 25 dibagi 5, kita dapat 5. 5 meter per detik. Apakah setuju jawaban ini, teman-teman? Setuju. Oke, setuju. Ahmad. Bukan kok Muhammad sih. Setuju. Oke, setuju. Kalau setuju berarti kelasnya udah selesai ini kalau udah setuju ini. Oke, tadi kan kita bahas bahwa ini V sama dengan kemiringan kan? Berarti ini adalah kemiringan fungsinya. Betul nggak? Ini adalah kemiringan dari fungsinya. Setuju nggak? Iya. Setuju. Gimana? Menurut teman-teman gimana? Kan ini tadi persis ya yang sudah kita ulang-ulang tadi. S2 dikurangi 1, T2 dikurangi T1 sama dengan delta S per delta T. Kan sama dengan kemiringan fungsi. Iya nggak? Iya. Ya, oke. Ahmad juga setuju? Setuju. Oke, setuju. Jadi fungsinya, kalau tadi fungsinya itu linear itu dia berupa garis lurus ya, yang full lurus, nggak bengkok-bengkok. Itu memang jadi kemiringannya konstan. Tapi kan grafik T kuadrat kan dia bentuknya seperti ini, ya kan? Ya nggak? Ya nggak? Iya. Ya kan? Kalau 1 nanti dia 1, 2 nanti dia 4, 3 9, 5 25. Kan dia nanti melengkung bentuknya. Apakah kemiringan dari grafik ini adalah 5? Ini bukan 2,5 tapi 5. Apakah kemiringannya 5? Kan melengkung, masa miring sih? Gimana ini? Jadi kita inginnya itu adalah kecepatan pada detik ke-5. Jadi sebenarnya yang dari tadi kita bahas itu bukan kecepatan sih, tapi lebih tepatnya itu kecepatan sesaat. Bedanya kecepatan dan kecepatan sesaat tuh, kalau kecepatan sesaat tuh dia delta S per delta T. Kalau kecepatan biasa dia S per T biasa. Jadi yang kita bahas tadi itu adalah, dan sekarang juga adalah kecepatan sesaat namanya. Gimana? Apa masih setuju bahwa kemiringan grafik ini adalah 5? Kalau tadi kan jelas ya, yang ini. Kalau grafiknya lurus, pasti kemiringannya konstan dan pasti. Yaitu kemiringannya 10. Dan semuanya setuju pasti. Karena memang rumusnya juga betul dan hasilnya betul. Tapi kalau grafiknya melengkung ini berarti gradiennya berapa? Gimana? Masih setuju? Jawaban ini betul. Gimana teman-teman? Masih setuju kah?
Gimana, Fatir setuju? Ini kemiringannya sama dengan 5? Ini yang dicarikan kecepatan sesaat. Iya. Bukan kecepatan sesaat. Aduh, jadi bimbang Kak. Oke, bimbang. Terima kasih, tapi setidaknya jawab gitu. Ahmad? Kalau dilihat dari gambar kan yang tadi kan lurus terus Gimana kok malah dimulai tadi? yang awal itu kan lurus, Iya. yang itu bengkong. Jadi mungkin kalau 5 nggak mungkin sih. Oke, terima kasih Ahmad. Kalau Malheidi, halo Malheidi Pratama. Oke, sepertinya masih kendala jaringan. Baik, sama-sama bingung dan sama-sama bimbang. Yang pasti saya yakin kemiringan dari grafik ini tidak mungkin 5 secara keseluruhan ya, nggak mungkin 5 kan. Karena dia melengkung. Maksudnya miring gimana? Jadi, ini adalah gambar grafiknya. Sebenarnya tidak, karena skalanya beda ya. Jadi kalau teman-teman lihat kan yang bawah itu perbandingannya 1:10 ya. Makanya dia bentuknya agak sedikit melandai. Kalau sama-sama 1:1 nanti bentuknya seperti ini. Tapi sama saja, soalnya di sumbu X dan Y-nya sudah ada keterangannya. Jadi teman-teman, ini adalah grafik dari T kuadrat. Saat 0 dikuadratkan dapat 0. 2 dikuadratkan nanti di sini dapat 4. 4 dikuadratkan nanti di sini dapat 16. 6 dikuadratkan nanti di sini dapat 36. Dan seterusnya sampai 100 kuadrat di sini dapat 100. Gimana? Setuju dengan grafik ini? Setuju. Oke, setuju. Jadi, saya ingin kecepatan di sini. Di sini kan 5 ya. Di sini. Tapi masalahnya untuk mencari kemiringannya, benda dikatakan miring itu kan harusnya lurus dulu ya. Kalau melengkung ya gimana? Kalau dengan cara yang kita gunakan tadi, itu berarti kan dari 0 sampai 5. Titiknya dari 0 dan titik ke 5. Kalau ditarik garis lurus, harusnya lurus. Harusnya lurus. Penghapus. Hapus semuanya. Nah, dari 0, sebentar, salah. Dari 0 sampai ke 5. 5 itu sekitar di sini. Kita tarik garis lurus, semoga bisa lurus. Ya. Nah, tadi yang kita lakukan adalah ini. Karena titiknya adalah titik 1 dan titik 2. Lah, tapi ini kan melengkung. Jadi nggak boleh. Masa cara kemiringan benda melengkung itu kan. Terus, apa yang bisa kita lakukan biar ketemu jawabannya gitu. Biar ketemu jawabannya selain buka di internet. Gimana? Ada ide nggak? Biar grafiknya jadi lurus atau pokoknya ketemulah jawabannya. Gimana Fatir? Silakan. Pakai nilai fungsi kali ya. Nilai fungsi yang gimana itu berarti? Nggak jadi. Oke, nggak jadi. Terima kasih. Ahmad, silakan Ahmad. Nggak ada ide. Oke, belum ada ide. Jangan bilang tidak ada, nanti tidak ada betulan, belum ada. Belum ada Oke, ide. belum ada. Siap. Kalau Atsal, gimana tadi susah jaringannya ya? Iya, sempat out. Oke, jadi ini adalah sebuah grafik T kuadrat ceritanya. Jadi ceritanya tadi itu kan posisi dia berupa konstanta dari 0 sampai 100. Sekarang dia berupa fungsi, yaitu fungsi terhadap T kuadrat. Sekarang kita ingin mengotak-atik sedikit. Caranya gimana? Saya potong. Kan kita maunya itu menentukan kecepatan di detik keberapa tadi? 5. 5. Pertama saya potong antara 5 kan antara 4 dan 6 ya. Jadi saya potong gitu tengahnya.
Terus saya perbesar. Di sini kan batasnya jadi 4 dan di sini batasnya jadi 6. Selanjutnya kan 5 kan di sini ya. Masih di sini. Ini sebenarnya grafiknya masih melengkung, teman-teman. Sebenarnya itu masih melengkung. Kenapa tidak kelihatan tidak melengkung? Karena skalanya di sini dia skalanya pokoknya beda lah antara sumbu X dan sumbu Y. Ini kan dia ke sini tuh dia udah 20. Cuma dia ke sini dia cuma berapa ini? 25. 50. Ke sini cuma 0,5. Jadi kan skalanya kan anjlok ya. Tapi tadi ini saya settingnya otomatis jadi agak kurang tepat sih menurut saya itu. Maksudnya kalau secara real ya, jadi kita lebih susah untuk mengamatinya tadi. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap mahir. Sebenarnya jadi yang ingin saya katakan, grafik ini, biru-biru ini, sebenarnya dia masih melengkung. Karena saya rasa masih melengkung, saya potong lagi lebih kecil. Yaitu antara 4,75 sampai 5,25. Jadi lebih kecil lagi. Kan 5 masih di antaranya kan? Iya enggak? 5 kan masih di sini. Ya enggak? Iya, iya. Jadi kita dekati pelan-pelan. Jadi kita potong. Oke. Sudah saya potong. Di sini tadi berapa ya? 4,75. Di sini tadi 5,25. Saya potong lagi. Yaitu pada 4,90 dan 5,10. Ini sudah kelihatan hampir lurus, tapi tadi karena skala jadi ada perbedaan ya. Tapi sebenarnya dia masih melengkung. Nanti kita lihat juga. Nah, sekarang batasnya kan dia jadi 4,9 dan 5,1. Ini udah kecil, cukup kecil ya teman-teman. Kalau teman-teman gambar dengan skala yang sesungguhnya ini udah nggak bisa ini, udah mentok ya, udah jadi titik bolpennya teman-teman ini kecil banget ini. Tapi karena sebenarnya kan ini sebuah garis khayal ya, jadi dia mau kita potong sampai kapanpun ya tetap bisa. Sampai 0,000000001 itu tetap bisa teman-teman. Tapi saya nekat, saya mau potong lagi di sini dan di sini. Jadi dua di antara garis itu saya potong lagi. Sudah saya potong, tapi tadi skalanya saya benarkan teman-teman. Kan tadi skala sebelumnya di sini 100, bisa teman-teman perhatikan. Dan di sini 0. Terus kan kelihatannya jadi lurus gitu ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu masih melengkung tadi, masih miring. Sekarang setelah saya potong jadi 4,99000 dan 5,0110 dan batasnya saya ubah jadi 24,9 dan 25,1, itu kelihatan dia itu miring. Iya enggak? Sampai sini setuju? Setuju. Dan paham? Setuju dan paham. Ya, jadi itu dipotong jadi terdekat kan. Iya, betul. Jadi saya potong kecil banget sampai mendekati 0. Terus ini kan sudah tidak kelihatan melengkung ya? Ya enggak? Dia sudah cukup lurus. Saya anggap itu cukup lurus. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, itu dia melengkung. Tapi kalau semakin kita potong jadi kecil banget, itu dia kelihatan, diasumsikan lurus. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau di fisika itu asumsikan mendekati itu boleh. Terus karena sudah lurus, kan kita bisa mencari gradien seperti biasa kan. Saya tambahin garis seperti ini. Kan jadi kita punya titik di sini dan titik di sini. Ya enggak? Gimana? Paham?
Ah, Karena sudah lurus, jadi kita bisa menggunakan cara lama kita. Gitu. Karena tadi melengkung, kita potong kecil-kecil sampai dia nggak kelihatan melengkung. Sampai dia kelihatan lurus. Kalau bisa kecil banget potongnya, tapi kita cukupkan pada potongan kita yang sekian saja. Untuk pembelajaran cukup boleh. Sekarang kita cari dengan, oh ya, ini kan kelihatannya lurus semua ya. Tapi kalau kita perbesar, kita kembali ke ukuran awal, itu dua garis merahnya itu kelihatan seperti ini. Ini sebenarnya ada dua garis merah, teman-teman. Jadi dua garis merah ini dua garis merah. Bahkan jadi kelihatan seperti satu garis saja. Berarti itu kan sangat kecil banget. Kalau teman-teman gambar nggak bisa itu, nggak bisa. Gimana caranya gambar garis seperti itu kan nggak bisa. Jadi beruntunglah kita hidup di dunia yang dimana era komputer itu mudah sekali. Jadi kita mensimulasikan matematika, kita mensimulasikan fisika, kimia, dan lain sebagainya itu lebih mudah. Dan kembali lagi, yang kita potong itu kecil banget, teman-teman. Jadi potongan kita kecil banget tebalnya. Tebalnya mendekati 0. Sampai-sampai tadi kita ulangi lagi bahwa dua garis merah ini jadi kelihatan seperti satu garis saja. Itu kan keren banget ya. Makanya itu dari sini, dari yang sudah kita potong tadi, jadi saya anggap, saya beri nama, bukan saya anggap sih, jarak antara garis merah 1 dengan garis merah 2 itu adalah selisih waktu atau delta T. Garis merah pertama itu berada di T sama dengan T, dan kalau selisihnya adalah delta T, maka berarti kan garis yang kedua itu berada di T ditambah delta T. Paham nggak? Gimana teman-teman? Paham nggak? Ini juga penting ini. Gimana Fatir, paham? Masih memahami lagi. Mungkin agak Oke, jadi kan kita sudah potong grafiknya itu sampai kelihatan lurus. Sudah kita potong sampai kelihatan lurus ya. Kalau dia sudah lurus, berarti kan kita bisa mengambil satu titik dan titik yang kedua. Iya enggak? ya. Titik yang pertama, saya itu anggap dia namanya T1 misalnya. Ini adalah T1. Yang ini T1. Nah, saya ubah warnanya. Yang biru ini adalah titik yang kedua. Seperti itu. Gimana, boleh nggak? Jadi yang merah itu titik pertama, yang biru adalah titik kedua. Berarti kan karena dia garis lurus, kita bisa menggunakan rumus gradien. Jadi rumus gradien kita itu berlaku lagi. S2 dikurangi S1, T2 dikurangi T1. T2 dikurangi T1, T2-nya adalah ini. T1-nya adalah T. Nah, gitu. T plus delta T dikurangi T, kan ada sama-sama ada T. Maka kita dapat delta T. T2 dikurangi T1 sama dengan delta T. Kalau nggak dikurangi juga kita tahu kan selisih antara merah 1 dan merah 2 adalah delta T. Maka yang bawah kita dapat delta T. Gimana sampai kita dapat delta T, paham nggak? Saya agak paham. Paham. Oke, agak paham, boleh. Kalau Ahmad gimana?
Dikit pusing di T itu. T tambah delta T. Oke. Kan misalnya ya, kita punya sebuah grafik di sini. Ini adalah 4, ini dan jarak antara keduanya itu 1 misalnya. Ini adalah X. Ini 4. Jaraknya 1. Berarti di sini kan 4 plus 1. Iya enggak? Gimana? Gimana Ahmad? Iya, iya. Ya, paham kan? Jadi ada 2 garis. Yang pertama T dan jarak antara garis selanjutnya adalah delta T. Pertama yang itunya misalnya ya, ada 4. Garis pertama di X sama dengan 4. Jarak antara garis 1 dan garis 2 adalah 1. Berarti garis yang kedua terletak di 4 plus jaraknya itu tadi kan, yaitu jaraknya adalah 1. Jadi yang satu di 4 dan yang satu di 4 plus 1. Ya, 5 ya. Karena ada nilainya kita bisa langsung sebutkan kalau itu 5. Tapi kalau masih simbol, di sini kan ada T. Dan jarak antara garis selanjutnya adalah delta T. Berarti kan garis yang kedua dia berada di T sama dengan T plus delta T. Iya nggak? Paham? Gimana teman-teman? Paham? Oke, paham ya. Yang kedua, ini paham nggak? Kenapa kok jadi seperti ini? Gimana? Fatir paham? Yang S per T plus delta T min S per T. Iya, paham. Paham? Gimana tadi? Tadi nggak jelas soalnya ada agak. Lumayan. Oh, lumayan ya. Ahmad paham? Yang merah itu. Sedikit paham. Oke, jadikan tadi grafiknya apa teman-teman? T terhadap S kan? Sedangkan S adalah sebuah fungsi. Fungsi T. Jadi kalau yang pertama itu T-nya di T, T-nya di T. Seharusnya saya bisa pakai variabel lain sih, tapi sudah terlanjur nggak apa. Jadi kan kalau T-nya di T, berarti S sama dengan T. Kalau T-nya di T plus delta T, maka gimana? Paham? Paham. T-nya itu yang kecil itu ya. Iya, Yang awal iya. gitu. Ya, betul. Jadi kan dia fungsi. Biasanya kan kalau fungsi dia disimbolkan dengan fx gitu ya. Dan umumnya fungsi memang disimbolkan dengan itu. Jadi maksudnya itu x dia itu sama dengan, ada yang sama dengan t, yang satunya lagi dia x sama dengan t plus delta t. T plus delta t. Kalau ini nanti kan nilainya berarti f t. Kalau yang ini berarti apa teman-teman? T enggak muat ini, plus delta T. Nah, gimana teman-teman? Paham? Ya. Oke. Dan itu sama saja dengan gradiennya kan sama dengan V.
Ya, jadi kita dapat rumus V adalah ini. Terus, apa artinya sebuah hal yang rumit dan aneh ini kan? Sebenarnya, kita baru saja menciptakan sebuah matematika baru, teman-teman. Kita akan menuju matematika baru. Dengan T ini, T yang ada di sini, itu dia sangat kecil sekali, teman-teman. Karena kan tadi kita juga sudah melewati perjalanan panjang dalam memotong grafiknya, ya enggak? Grafiknya tadi kita potong-potong kan sampai kecil. Jadi selisihnya itu sangat kecil sekali. Dan semakin kecil, semakin bagus. Maka, saya perkenalkan teman-teman dengan sebuah notasi baru, yaitu S-aksen. Selamat teman-teman, teman-teman telah tiba, teman-teman telah menemukan identitas turunan. Ini adalah identitas turunan. Identitas turunan itu ini, dan membacanya biasanya kalau di soal atau di secara umum, turunan itu dia dinotasikan sebagai S-aksen. Bukan cuma S-aksen sih, jadi aksen. Misalnya turunan dari fungsi F adalah F-aksen. Atau turunan dari S terhadap T adalah DS per DT. Paham nggak? Jadi kalau kita ingin mencari turunan dari fungsi S, namanya adalah S-aksen. Atau bisa juga kita notasikan, turunan dari fungsi S terhadap T adalah DS per DT. Dengan identitasnya adalah tadi S dalam kurung T plus delta T dikurangi ST. Dengan S itu dia adalah sebuah fungsi. Jadi S bukan sebuah variabel, teman-teman. Jadi kalau S sebagai variabel kan tinggal kita kali kan ST plus S delta T dikurangi ST. Tapi itu bukan variabel. Paham nggak maksud saya? Atau saya belibet tadi? Oke, jadi kalau kita menganggap S sama dengan variabel, kan bisa kita hitung. ST ditambah S delta T tambah ST dikurangi ST. Tapi bukan begini, teman-teman. Ini bukan sebuah variabel, tapi dia sebuah fungsi. Dia sebuah fungsi. Dan bagaimana cara menggunakan hal yang telah kita temukan ini? Kita kembali lagi ke masalah kita. Masalah kita adalah fungsinya. Fungsinya bentuknya adalah ini. Berarti kalau kita masukkan, maka jadinya seperti ini. Paham nggak? Jadi kan nanti S-nya ini jadi, kan kalau kita masukkan, misalnya ya, kita buat nama lain. Fx, dia sama dengan X kuadrat. Kalau X-nya itu sama dengan T plus delta T, maka kan kita dapat bukan. Ya, boleh sih. Jadinya T plus delta T. T plus delta T kuadrat. Sampai sini paham, teman-teman? Oh, saya baru ingat juga. Saya udah pernah belajar ini, cuma lupa. Oh, oke. Siap. Bagus itu, bagus. Ahmad? Paham di sini. Oke, paham ya. Jadi kalau yang ini ST kan tinggal dimasukkan. Ini ada T kuadrat, terus tinggal kita sederhanakan. T dikali T kuadrat, ya samalah A seperti dalam kurung A plus B kuadrat kan jadinya seperti ini. T kuadrat plus 2T dikali delta T plus delta T kuadrat.
Maka tinggal kita sederhanakan lagi. Di sini ada T, ada jadi 1 seperti ini. T kuadrat positif, negatif T kuadrat. Maka kita dapat 2T plus delta T. Maksudnya limit delta T mendekati 0, bagaimana? Karena delta T-nya mendekati 0, kita masukkan saja angkanya 0. Jadi, ds turunan S kan sama dengan gradien ya. Sama dengan gradien, sama dengan 2T turun, delta T sama dengan 0, ini kan mendekati 0. Kita masukkan saja, dapat ini. Maka kita dapat fungsi T. Sudah saya tulis sih, ngapain saya itu lagi. Jadi selamat. Teman-teman telah menemukan rumus kecepatan. V, T sama dengan 2 dikali T. Sampai sini paham nggak? Iya, paham. Udah ingat. Oke, paham. Ahmad paham? Paham. Oke, paham. Jadi, sederhananya, kalau kita ditanya seperti itu lagi, ya kita tinggal jawab. VT sama dengan 2T kali 2T, T-nya 5, 2 kali 510 meter per detik. Jadi, kecepatan sesaat. Kecepatan saat 5 detik. Pas 5 detik, itu adalah 10 meter per detik. Kan tadi, kalau sebelum-sebelumnya, cara yang tidak menggunakan turunan itu mengharuskan kita memiliki 2 titik. Misalnya, kecepatan sesat antara 5 detik sampai 10 detik. Atau 2 detik sampai 5 detik. Itu kan memerlukan 2 titik. Tapi kecepatan sesaat yang telah kita turunkan dari turunan, itu cuma memerlukan titiknya aja. Jadi, kecepatan pas di titik itu. Luar biasanya matematika itu. Ya, dan selamat. Anda telah belajar kalkulus. Apa itu kalkulus? Jadi sejarah singkatnya adalah Newton. Sebenarnya Newton salah satu itu sih. Teman-teman kalau nanti belajar kalkulus atau mungkin lihat-lihat sejarahnya nanti sebenarnya dulu ilmuwan itu dia saling bekerja, tapi mereka itu tidak terhubung satu sama lain. Jadi tidak berkomunikasi. Jadi kadang ada yang menemukan benda yang sama dalam waktu yang bersamaan, tapi kan karena mereka tidak saling berkomunikasi jadi bentrok gitu. Ada yang bilang salah satu menjiplak yang lain dan lain sebagainya. Jadi saya sederhanakan bahwa kalkulus ditemukan oleh Newton. Ada juga yang bilang oleh Leibniz, itu juga boleh. Kalkulus ditemukan oleh Newton ketika beliau ingin mencari tadi persis seperti yang kita lakukan teman-teman. Ingin mencari yaitu kecepatan saat perubahan. Jadi turunan, derivatif atau bisa didefinisikan sebagai tingkat perubahan. Tingkat perubahan. Jadi karena kita tidak memiliki matematika yang cukup, kita membuat matematika sendiri. Jadi Newton waktu itu membuat matematika sendiri dan itu namanya adalah kalkulus. Kenapa kita belajar tadi sangat intens sekali tadi itu sebenarnya, sangat panjang. Karena saya sangat menyadari bahwa nanti kalau teman-teman masuk di entah itu matematika, fisika atau mungkin teknik itu akan sangat-sangat teman gunakan. Dan setiap hari teman-teman akan menjumpai yang namanya kalkulus. Bahkan di fisika sendiri itu ada belajar sampai 1,5 tahun. Jadi kan di kuliah nanti itu dia ada setiap 1 semester 1 mata kuliah. Itu sampai 3 mata kuliah. Jadi sebegitu pentingnya kalkulus. Dan itu adalah dasar kalkulus. Nanti kalau teman-teman masuk di kuliah, ya juga nanti belajar ini lagi, benar kan? Nanti teman-teman coba itu catat perkataan saya dan diskusi kita, dan teman-teman masuk di teknik fisika, saya fisika, atau mungkin ilmu-ilmu yang menggunakan itu,
Statistika juga pakai sih. Nanti pasti perkenalannya pasti seperti ini. Dan teman-teman sudah mendapatkan. Tapi teman-teman pasti sadar bahwa metode yang kita gunakan ini itu panjang sekali hanya untuk menemukan jawaban yang sangat sederhana. Sebenarnya ada juga cara cepatnya, dan cara cepatnya itu bagaimana? Cara cepatnya akan kita temui di pertemuan selanjutnya. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, Kak. Saya jadi baru tahu juga basicnya. Soalnya waktu penjelasan dari yang sebelumnya itu langsung gitu kalkulus aja, tang gitu. Saya juga gitu dulu. Soalnya malah saya gini, saya itu nggak tahu kalau ini itu ada gitu. Dan ini itu harusnya dipelajari waktu kelas 10. Guru saya itu meloncatin kan. Sebenarnya di bukunya itu ada soalnya, cuma lah ini gimana? Ikut gurunya aja, ya udah lah ngikut gitu. Tapi ternyata setelah saya, nanti teman-teman juga belajar kok di kelas 11, di kelas 12 juga belajar. Cuma ya kadang kan guru itu kan juga sibuk ya. Beliau pasti ingin sebenarnya menerangkan seperti itu. Cuma beliau kan banyak yang sibuk ya. Itu ya diloncatin gitu. Dan saya merasa bahwa ini adalah hal yang penting. Kayak kenapa saya baru paham sekarang gitu. Dan itu kalau teman-teman paham sekarang itu lebih mudah teman-teman. Walaupun teman-teman lupa ya. Nanti kalau dijelaskan, oh iya saya setidaknya pernah nyenggol dikit gitu. Ya seperti itu. Gimana? Ada yang lain ditanyakan teman-teman? Nggak ada, Kak. Alhamdulillah paham. Oke, terima kasih. Kalau Ahmad? Cukup, Kak. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih, saya stop recordingnya ya. Itu saja teman-teman untuk perkuliahan kelas hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah datang. Kedatangan teman-teman sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak Rio. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.